Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Taubat Official dimanapun Anda berada, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara sekian banyak sunnah yang dimuliakan dalam Islam, salah satunya adalah menjaga wudhu. Seorang muslim sedikitnya harus melakukan wudhu sebanyak 5 kali saat hendak menunaikan sholat fardu. Banyaknya wudhu ini akan semakin bertambah dengan semakin bertambahnya kualitas akan kecintaan pada sunnah Rasulullah SAW yang mulia. Bahkan seorang muslim yang berwudhu saat hendak sholat meskipun belum batal, baginya juga sudah tercatat sebagai sunnah yang mulia. Lalu, apa keutamaan bagi seorang muslim yang senantiasa menjaga wudhunya? Bagaimana wudhu dapat mengeluarkan kesalahan-kesalahan dari anggota badan? Tonton video ini hingga akhir dan temukan jawabannya tentunya hanya di channel Taubat Official. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa like, comment, and subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasi untuk mendukung channel ini agar tetap menyampaikan informasi Islam. Tidaklah Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintah sesuatu kecuali ada hikmah dan keutamaan di belakangnya. Demikian pula di balik perintah wudhu. Di samping sebagai prasyarat sholat dan beberapa ibadah lain, wudhu memiliki banyak keutamaan sebagaimana yang disampaikan Rasulullah SAW. Dikabarkan dalam hadisnya, berkat wudhu, kesalahan dari setiap anggota tubuh yang dibasuh akan berjatuhan. Dengan menjaga wudhu, berarti seseorang juga menjaga kesucian diri dari najis atau hadas kecil. Keutamaan bagi seorang muslim yang senantiasa menjaga wudhunya. 1. Pengampun dosa dan pemberi syafaat. Dari Anas bin Malik, setiap anak cucu Adam pasti selalu melakukan kesalahan, dan sebaik-baik mereka yang melakukan kesalahan adalah yang selalu bertaubat kepadanya. Hadis riwayat Ahmad Ibnu Majah. Dengan rahmat yang sudah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sudah diberikan solusi mudah dalam membersihkan diri dari noda, dan salah satunya adalah dengan berwudu. Sehingga apabila seseorang sudah menunaikan wudu, maka ia juga akan bersih dari noda dosa tersebut. Wudhu tidak hanya sebatas hikmah untuk membersihkan diri dari segala macam kotoran dan juga hadas kecil yang menempel pada tubuh. Akan tetapi, wudhu juga bisa dijadikan pengampun dosa yang sudah dilakukan sekaligus pemberi syafaat untuk kita kelak. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, barang siapa tidur di malam hari dalam keadaan suci berwudhu, maka malaikat akan tetap mengikuti. Lalu ketika ia bangun, niscaya malaikat itu akan berucap, "Ya Allah, ampunilah hamba-Mu si fulan, karena ia tidur di malam hari dalam keadaan selalu suci." Hadis riwayat Ibnu Hibban dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. 2. Dapat menjaga kesehatan. Selain untuk menjaga kesucian badan, berwudu juga dapat menjaga kesehatan. Wudu mampu merangsang pusat syaraf dalam tubuh manusia. Percikan dari air wudu dapat membuat otot yang tegang menjadi lebih rileks, sekaligus membersihkan kotoran yang menempel pada tubuh khususnya bagian wajah. Wudu yang dilakukan secara rutin juga dapat dijadikan solusi terbaik untuk menjaga kesehatan tubuh seseorang. Berbagai penelitian ilmiah juga membuktikan bahwa munculnya penyakit kulit merupakan akibat dari rendahnya kebersihan kulit. Karenanya, orang dengan aktivitas padat terutama di luar ruangan sangat dianjurkan membasuh atau mencuci anggota badan yang terbuka sesering mungkin. 3. Menandakan keimanan seseorang. Di dalam salah satu riwayat, Rasulullah SAW bersabda, "Wudu adalah setengah keimanan. Alhamdulillah memenuhi timbangan, dan subhanallah walhamdulillah memenuhi antara langit dan bumi. Salat adalah cahaya, sedekah adalah bukti, kesabaran adalah pelita, dan Al-Quran adalah hujjah yang akan menjadi pembelamu atau bahkan akan menuntunmu." Hadis riwayat Tirmizi. Dari hadis tersebut menunjukkan bahwa wudu adalah sebagian dari iman. Sebagai seorang muslim sejati, keimanan adalah pertanda penting yang wajib dimiliki dalam hati, dan wudu inilah salah satu cara untuk mencapai iman sejati tersebut.
4. Anggota tubuh dalam wudhu akan bercahaya saat kiamat. Di hari kiamat nanti, umat Rasulullah SAW akan dibedakan dengan umat lainnya, yakni dengan cahaya yang akan tampak dari anggota tubuh dalam wudhu. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya umatku akan dipanggil pada hari kiamat nanti dalam keadaan dahi, kedua tangan dan kaki mereka bercahaya karena bekas wudhu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Wudhu ini bisa digunakan sebagai pembeda saat hari perhitungan, sebab bekas tubuh yang sering terkena wudhu akan memancarkan cahaya pada hari perhitungan nanti. 5. Ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan melakukan dan menjaga wudhu, maka akan diangkat derajatnya setinggi-tingginya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW bersabda, maukah kalian kukabarkan tentang hal-hal yang membuat Allah menghapus kesalahan serta mengangkat derajat kalian, yaitu menyempurnakan wudhu meskipun dalam kondisi saat engkau tidak suka karena cuaca dingin atau kemalasan, banyak langkah ke masjid, menunggu sholat setelah sholat, dan diketahui itulah ribat, itulah ribat, itulah ribat. Hadis riwayat Muslim. Derajat yang paling tinggi adalah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Derajat seseorang yang terlihat tinggi di antara manusia lain belum tentu juga akan ditinggikan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan melakukan wudhu yang sempurna, maka akan diangkat derajatnya setinggi-tingginya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. 6. Dapat memilih cara masuk surga. Seorang muslim yang melakukan dan menjaga wudhu dengan sempurna, maka akan diberikan pilihan untuknya memasuki surga melalui 8 pintu surga yang mereka sukai, seperti yang sudah dijelaskan dalam hadis dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Barang siapa di antara kalian berwudhu lalu menyempurnakan wudhunya, kemudian berkata, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah hamba dan Rasul utusannya, maka akan dibukakan untuknya pintu surga yang 8 dan dia bisa masuk ke dalamnya lewat pintu mana saja yang dikehendakinya. Hadis riwayat Muslim. 7. Melepaskan ikatan setan dari tidur. Rasulullah SAW bersabda, setan mengikat tengkuk kepala seseorang dari kalian saat dia tidur dengan 3 kali ikatan, dan setan mengikatnya sedemikian rupa sehingga setiap ikatan diletakkan pada tempatnya. Lalu dikatakan, kamu akan melewati malam yang sangat panjang, maka tidurlah dengan nyenyak. Jika ia bangun dan mengingat Allah, maka lepaslah 1 tali ikatan. Jika kemudian dia berwudu, maka lepaslah tali lainnya, dan bila ia mendirikan sholat, lepaslah seluruh tali ikatan. Dan pada pagi harinya ia akan merasakan semangat dan kesegaran yang menenteramkan jiwa. Namun bila dia tidak melakukan seperti itu, maka pagi harinya jiwanya merasa tidak segar dan menjadi malas beraktivitas. Hadis riwayat Bukhari. 8. Wudu mengeluarkan kesalahan-kesalahan dari anggota badan. Dari Abdullah Asy-Syunabihi bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, apabila seorang hamba yang beriman berwudu lalu ia berkumur-kumur, maka keluarlah kesalahan mulutnya. Maksudnya kesalahan yang diperbuat oleh mulutnya. Bila dia menghirup air ke lubang hidung lalu mengeluarkannya, maka keluarlah kesalahan dari hidungnya. Bila membasuh muka, keluarlah kesalahan dari mukanya hingga keluar dari kelopak matanya. Jika ia membasuh kedua tangannya, maka keluarlah kesalahan dari kedua tangannya hingga keluar dari bawah kuku-kuku kedua tangannya. Apabila mengusap kepalanya, maka keluarlah kesalahan dari kepalanya hingga keluar dari kedua telinganya. Dan apabila membasuh kedua kakinya, maka keluarlah kesalahan dari kedua kakinya hingga dari bawah kedua kuku-kuku kedua kakinya. Kemudian berjalannya ke masjid menjadi ibadah sunnah baginya. Hadis riwayat Nasai. Wallahu a'lam bishawab, karena kebenaran hanya datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Taubat Official dimanapun Anda berada, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Surah Al-Baqarah ayat 222. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.